Makanya Nabi sampai bersabda, siapa seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri penghuni sorga itu perempuan. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, lalu suamimu menangis, ya Allah kenapa terlalu cepat kau panggil istri saya, meskipun dia tukang ngomel tapi saya dia, ya Allah baik betul. Ciri-ciri penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal suamimu masuk kamar berteriak merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Bu, Jumat-Jumat dibacakan khatib. Bapak-bapak masih ingat zaman Covid? Masih? Apa pengumuman yang diulang-ulang waktu itu? Apa? Bukan yang selalu dibacakan di kantor. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan berkumpul. Kenapa? Waktu itu pakai masker penting. 3 tahun itu kita disuruh selalu pakai masker. Iya kan? Sekarang masih ada itu pengumuman? Masih ada pengumuman pakai masker? Nggak ada. Kenapa? Tidak penting. Ayat ini sejak 1400 tahun yang lalu. Bayangkan, 1400 tahun yang lalu, dari ribuan ayat dalam Quran, kenapa ayat ini selalu diulang tiap Jumat? Kalau di kantor Pak Camat ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, berarti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang tiap pekan, sudah 1400 tahun, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kau yang ngatur? Weh, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti kalau begitu bukan mati yang jadi masalah. Yang jadi masalah sampean gimana matinya. Wes? Nggih? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Duda dilarang nikah sama anaknya. Jangan kau menikah, sudah tua. Laki-laki tidak ada tuanya. Terpaksa dilarang menikah, dia pergi berzina. Makan obat kuat, kena serangan jantung, mati dalam berzina, mati kafir. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Korupsi hari ini, dia makan tiba-tiba ditembak, tak, mati dalam keadaan merampok, mati kafir. Dia lagi minum khamar, tabrak mobil, tak, mati kafir. Lagi judi dikejar sama polisi, lari ditembak, tak, mati kafir. Kenapa? Lagi judi. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu diantaranya menerima serangan fajar ketika pilkada dan pilcaleg. Oh, ini yang banyak ini ya. Dia sudah tahu ini caleg tukang tipu, ini dia tahu ini caleg tidak tahu ngomong, ini dia tahu sudah tidak ada sekolahnya, masih dipilih. Kenapa? Wane piro. Ya, makanya jangan heran kemarin kita lagi susah-susah, anggota DPR joget-joget. Kenapa? Ya jangan heran, memang dia artis. Iya, memang dia selebriti. Jadi jangan pikir kamu mau dipikir. Kenapa? Habis duitnya puluhan miliar untuk dapat itu kursi. Makanya tidak usah marah-marah sekarang. Lebih baik 2029 akan datang, jangan kau pilih gara-gara sogok. Coba lihat sekarang ibu-ibu, kita orang miskin, meskipun anak kita jujur, meskipun anak kita cerdas, tidak bisa jadi pejabat. Kenapa? Wane piro.
kau ketawa semua kau pelakunya. Ya, Bu, yang sudah terima uang serangan fajar, kembalikan uangnya orang. Habis, bertobat. Ingat, kata Nabi, uang barang haram yang masuk ke perutmu, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Ini yang banyak orang, makanya ini ayat selalu diulang-ulang, diingatkan. Kenapa tiap tahun kita puasa? Kenapa tiap tahun puasa? Itu latihan supaya kita tidak makan uang haram. Apa gunanya puasa tiap tahun? Tapi kalau hobi makan uang sogo. Iya. Makanya 2029 yang akan datang, jangan lagi kau pilih karena popularitas. Jangan lagi kau pilih karena isi tas. Tapi pilihlah karena moralitasnya yang baik. Dulu sebelum pemilu pilcaleg selalu saya bilang, jangan kau terima 300.000. Kau terima tidak akan kaya kau dengan 300.000. Kau tolak kau tidak akan miskin dengan 300.000 yang kau tolak. Tapi yang pasti 300.000 itu ketika kau terima, satu kau terdapat uang haram, dua akan merusak negaramu. Nah, kau lihatlah sekarang akibatnya. Ya. Makanya akan datang jangan lagi terima uang sogo. Bisa? Bisa? Kenapa insya Allah? Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan para alim ulama dan terkhusus para pejabat yang hadir di tempat ini, baik sipil maupun Polri, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa mau saya kasih duit 100.000? Siapa mau? Tapi harus jawab pertanyaan saya. Siapa mau? Wes. Nah, Mas, sampean. Iki. Mas, anak bungsunya Nabi siapa namanya? Anak bungsunya Nabi. Anak bungsunya Nabi. Siapa? Hah? Anak bungsunya Nabi. Nah, nggak tahu. Pas. Pas. Pak polisi, boleh saya tanya? Boleh? Berapa anaknya Nabi, Mas? Sampean bukan kampean ditanya. Nah, ayo. Berapa anak sampean anaknya Nabi? Du? Li? Ah, bingung. Ibu-ibu, Bu. Yuk, dengar. Ini sudah dua saya tanya dan pasti semua kita begitu. Bagaimana mau mencontoh Nabi? Kita cerita maulid. Tapi sejarah Nabi kamu tidak tahu. Nggak jadi ini, nggak jadi. Ya. Nggih. Bagaimana ibu-ibu mau contoh Nabi, cara didik anaknya, kalau ibu tidak tahu sejarah Nabi? Cerita mati itu. Gimana kita mau contoh Nabi makan kalau cara Nabi makan kita tidak ngerti? Inilah tujuannya maulid. Bu, ibu, berapa kali ibu lahir? Berapa kali? 1 kali. Lahirnya ibu itu namanya maulid, maulud. Lahirnya ibu namanya maulud. Tiap hari ibu peringati tiap tahun. Ada pengajian, ada tablik akbarnya kalau ulang tahun, ada syukuran ke rumah makan-makan, itu namanya maulid. Maulid itu peringatan lahir, hari lahir, maulud. Ini hasanah Indonesia. Maulid ini hanya ada di Indonesia. Mau lakukan silakan, tidak mau lakukan tidak usah, tapi jangan saling mencelah. Ini ada adik-adik kita baru belajar di medsos. Belajar agamanya tuh kecur, baru belajar agama hanya di medsos, baru 1 buku dia baca, modal jenggot, celana jingkrang,
kita dibilang bid'ah. Apa itu maulid? Sesat. Ada yang begitu? Oke, silakan kau yakin begitu, tapi jangan kau hina orang yang datang maulid. Apa yang salah dengan maulid ini? Coba kita lihat, apa yang salah dengan maulid? Alhamdulillah kita dengar pengajian. Coba, dengan maulid kita dengar ceramah. Apa yang salah dengar ceramah di sini? Malah itu anjuran agama. Dengan maulid kita silaturahmi. Yang tadinya kita satu komplek 4-5 bulan tidak pernah ketemu, hari ini alhamdulillah ketemu. Dengan ketemu baru kita tahu, oh ternyata tetangga saya sudah sakit, kasihan. Dengan maulid kita ketemu Dasat Latif. Iya, yang selama ini kita lihat hanya di medsos. Lihat aslinya, ternyata kecil. Saya lewat tadi di sana, ada ibu-ibu bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Iya kan? Iya. Dengan maulid kita ada sedekah. Mana agama, mana ajaran agama yang melarang sedekah? Tuh, ada di depan kita sedekah. Ya tuh ibu? Ada. Tapi ibu datang karena ini atau bukan? Ibu datang karena mau dapat ini dos-dos makanan atau bukan? Bukan. Nah, kalau begitu kumpul. Iya. Nah, sekarang apa yang salah? Kalau dibilang itu tidak ada pada zaman Nabi, betul. Kenapa mereka tidak perlu? Karena mereka hidup sesama dengan Nabi. Jadi yang baik, mau maulid, monggo. Nggak mau maulid, nggak ada masalah. Yang penting jangan saling menyerang. Sama Nabi kita, sama sahadat kita, sama kiblat kita, sama rukun iman Islam kita. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Mau maulid silakan. Kalau kami orang Bugis, kalau maulid, lebih meriah Pak. Banyak telurnya. Ketan kuning yang disebut kadominya. Orang tanya saya, kenapa pakai ketan kuning? Kenapa bukan yang putih? Karena warna kuning menyimbolkan emas. Semua orang senang emas. Maka diharap selesai kau maulid, kau pelajari sifat Nabi, kau menjadi orang yang semua orang di kompleks senang sama kamu. Kenapa pakai ketan? Kenapa tidak pakai nasi? Itu ajarannya bahwa selesai kau maulid, kau akrab rapat seperti bersatunya ketan. Kenapa dia pakai telur digantung-gantung? Kenapa tidak pakai mangga? Iya, karena telur ini adalah bibit kehidupan. Diharapkan kalian umat Islam menjadi bibit kehidupan agama yang akan datang. Itu caranya. Nah, sekarang kita datang untuk memperingati maulid sebagai rasa kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru Bapak tahu kan? 7 orang, iya kan? 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Pasti Bapak baru tahu anak pertamanya namanya Qasim. Paling tidak selesai maulid Bapak tahu sekarang, oh anak Nabi 7, 3 laki-laki 4 perempuan. Oh ternyata anak pertamanya namanya Qasim. Maka Nabi juga pernah dipanggil Abul Qasim. Anak terakhirnya namanya Ibrahim, 11 bulan meninggal. Coba, ini tujuannya maulid. Ya Bu? Nah, tujuannya apa setelah itu kita tahu? Kita contoh Rasulullah SAW. Tema kita ceramah hari ini, kepemimpinan Rasulullah, panduan bagi generasi muda. Yang saya bingung, panduan generasi muda, tapi yang ada di sini adalah generasi sakaratil maut.